Baik semuanya, di video kali ini kita akan belajar menggunakan absolute reference di Excel. Apa itu absolute reference? Bagaimana cara menggunakannya dan kapan absolute reference tersebut digunakan? Akan kita coba bahas satu persatu pada video kali ini. Yang pertama, lambangnya adalah tanda dolar seperti ini. Mungkin teman-teman pernah melihat ada sel seperti ini, ada tanda dolar di depan huruf dan di depan angkanya. Kalau sel tersebut menggunakan tanda seperti ini, berarti dia sudah menggunakan absolute reference, atau bahasa sederhananya sel tersebut sudah dikunci. Untuk yang pertama, kita coba misalnya menggunakan rumus sum untuk menghitung total yang ada di sini. Sum, kita pilih datanya, kita akan menjumlahkan dari Januari sampai Maret, lalu kita copy ke bawah. Kalau teman-teman lihat, untuk data yang pertama, kita menjumlahkan B5 sampai D5. Setelah kita tarik rumusnya ke bawah, dia akan berubah menjadi B6, di bawahnya B7, dan seterusnya. Ini dinamakan, untuk data yang seperti ini, selnya dinamakan relative reference. Angka di dalam sel ini akan berubah sesuai dengan posisinya. Kalau rumusnya kita tarik ke bawah seperti ini, dia akan merubah nilai angkanya atau nilai barisnya. Kalau kita tarik ke kanan, dia akan merubah nilai kolomnya atau hurufnya seperti ini. Tadi C, ini menjadi D. Nah, kapan kita harus menggunakan absolute reference? Misalnya kita mendapat kasus seperti ini, kita jumlahkan dulu semua data di sini. Kemudian kita ingin menambahkan satu kolom namanya porsi. Kita ingin mengetahui berapa sih persentase barang terjual terhadap seluruh total penjualannya. Kita akan menggunakan rumus. Misalnya untuk beras, kita pilih total berasnya dibagi dengan total seluruh penjualan barang. Kalau kita tekan enter, hasilnya adalah segini. Jadi penjualan beras memiliki total porsi sebesar 29% dari total keseluruhan penjualan yang ada di sini. Ini kalau kita tarik rumusnya ke bawah seperti ini, hasilnya akan error karena dia masih menggunakan relative reference. Jadi data selnya ikut berubah, sel yang di bawahnya berubah. E6-nya sudah benar, kita membagi ini, data total gula dibagi dengan E11. Harusnya kan E10 di mana tempat sel totalnya berada. Disinilah kita perlu menggunakan absolute reference tersebut. Cara menggunakannya, kita bisa mengetikkan dolarnya satu persatu seperti ini, atau cukup kita blok datanya, kemudian tekan tombol F4 di keyboard. Hasilnya seperti ini. Ini kalau kita copy rumusnya ke bawah, hasilnya sudah tepat, teman-teman. Kalau lihat totalnya juga sudah 100%, karena data yang di bawahnya sudah dikunci. Di bagian bawahnya juga seperti ini. Dia akan terkunci di E10. Ini dinamakan absolute reference yang di bagian bawahnya. Ada juga mixed reference atau gabungan dari absolute dan relative reference. Misalnya seperti ini. Ini kalau kita kasih tanda dolar di sini, seperti ini. Kalau kita kasih tanda dolar di depan hurufnya, kita tekan enter. Lalu kita geser rumusnya seperti ini. Harusnya kan tadinya huruf E-nya akan berubah menjadi huruf F. Kalau kita geser ke kanan. Nah, di sini dia tidak berubah. Jadi akan dikunci di huruf E-nya saja. Tapi kalau kita misalnya geser ke bawah seperti ini, angka 6 dan angka 7-nya berubah. Angka di sampingnya, E6 ini, E7 berubah. Dia akan mengunci yang bagian hurufnya atau bagian kolomnya. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita beri kode absolute pada bagian nomor seperti ini. Harusnya kan kalau kita tarik rumusnya ke bawah, maka angkanya akan berubah menjadi 6. Ini angka 5, harusnya angkanya berubah menjadi 6, tapi karena kita kunci dengan kode absolut, angka 5-nya tidak berubah. Contoh penggunaannya seperti ini misalnya. Anggaplah kita copy lagi ini di sini, di sebelahnya. Ini kita hapus saja. Anggaplah di sini saya ingin menghitung porsi per bulannya. Jadi kita menggunakan rumus seperti ini, sama dengan ini kita bagi dengan data totalnya seperti ini. Kita ganti persen dulu. Ini kan kalau langsung kita geser ke kanan, hasilnya akan error seperti ini.
karena dia berubah ke F5. Jadi kita perlu mengunci data yang di bawahnya. Kalau kita kunci semua seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita kunci semua seperti ini, di bagian baris pertama hasilnya akan benar 100% karena dia akan membagi dengan data 310 atau data total penjualan beras selama 3 bulan. Tapi kalau kita copy rumusnya ke bawah seperti ini kalau kita lihat totalnya 82%, harusnya kan 100%. Kalau kita klik 2 kali di rumusnya, dia membaginya dengan di bagian total beras, bukan di bagian total penjualan gula. Hal ini karena kita menggunakan absolute reference, dia mengunci karena data penyebutnya sudah terkunci di bagian total penjualan beras. Makanya kita perlu menggunakan mix atau campuran, supaya nanti dibaginya bisa turun ke bawah, kita perlu menghilangkan di bagian ini. Di bagian angkanya, seperti ini, tekan enter. Ini kita geser saja sampai sini. Ini kita copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya sudah 100% semua. 100%. Karena kalau kita klik 2 kali di rumusnya, barisnya sudah sesuai karena dia tidak dikunci di baris 5 saja. Namun bagian E-nya tetap dikunci di bagian sini. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan mixed reference atau penggabungan antara absolute reference dengan relative reference. Baik teman-teman semua, cukup sekian tips dari saya kali ini. Semoga penjelasan dari saya mudah dipahami dan dapat berguna untuk kita semua. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.